Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Ya, jangan lupa sebelum memulai pelajaran, anak-anak berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing ya. Iya, hari ini tanggal 24 Agustus 2020. Ya, hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 1 ya, tentang aturan di rumah. Anak-anak disimak dulu videonya sebelum ke Google Classroom. Di rumah, subtema 2, tema 2 subtema 1 ya. Pengertian peraturan adalah ketentuan yang sudah disepakati dan harus dilaksanakan. Kemudian di setiap tempat pasti mempunyai peraturan. Contohnya ya, kalau berada di tempat umum ya, terminal, bandara, halte, pasar dan lain sebagainya ya. Oke, contoh kalau ada peraturan di tempat umum ya, buanglah sampah pada tempatnya, jangan merokok ya. Nah, itu adalah contoh peraturan yang ada di tempat umum ya. Lain lagi tempat di rumah misalnya ya. Sekarang peraturan di rumah ya. Yang pertama adalah setiap rumah atau keluarga pasti mempunyai peraturannya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kedua adalah peraturan setiap rumah atau keluarga itu berbeda-beda ya. Kemudian yang ketiga adalah yang membuat peraturan di rumah adalah orang tua ya, atau ayah bunda. Keempat, setiap anggota keluarga wajib mematuhi peraturan ya anak-anak. Ya, sekarang apa manfaat mentaati peraturan? Sekarang kita lihat ya, ada 7 ya manfaat jika kita mentaati peraturan. Yang pertama adalah menjadi anak yang disiplin ya. Yang kemudian kedua, mempunyai rasa tanggung jawab. Ketiga, menciptakan harmonis dalam hidup. 4, hidup menjadi teratur. Kelima, bersikap jujur. Keenam, mandiri ya. Dan yang ketujuh adalah membuat senang dan nyaman ya anak-anak. Nah, sekarang ada akibatnya nak kalau kita melanggar peraturan ya. Oke, apa akibatnya jika kita melanggar? Ya, yang pertama adalah mendapatkan sanksi atau hukuman ya. Nah, mungkin kalian masih mengingat ketika kalian masih berada di sekolah, mungkin ada yang pernah mendapat hukuman dari ibu guru ya. Nah, itu artinya anak-anak melanggar peraturan jika mendapat hukuman ya. Kedua, ditegur guru atau orang tua ya. Jika kita melanggar di lingkungan sekolah, maka yang menegur adalah bapak ibu guru. Tapi kalau melanggar peraturan yang ada di rumah, artinya akan ditegur oleh orang tua ya. Nah, kalau di tempat umum siapa yang menegurnya? Bisa orang lain ya, bisa petugas keamanan atau satpam atau penjaga tempat umum tersebut ya. Nah, yang ketiga adalah dijauhi teman ya. Nah, jadi sekarang ya kita lihat contoh peraturan yang ada di rumah anak-anak ya. Nah, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi, ya ketika kita selesai jajan ya, nah, jika ada bungkusnya, maka kita buang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Supaya apa? Supaya lingkungan kita menjadi bersih ya. Nah, jadi ketika kita akan bermain akan lebih nyaman ya, tidak ada kuman, lebih sehat ya. Nah, ya jadi anak-anak diingat ya. Kemudian yang kedua adalah merapikan sepatu setelah digunakan, seperti yang ada pada gambar tersebut ya. Kalian anak-anak setelah menggunakan sendal, sepatu ya, atau benda yang lainnya, setelah kita menggunakan maka kita
rapikan seperti semula ya. Nah, seperti ya, supaya apa? Biar terlihat bersih, rapi, dan enak dipandang ya. Kemudian, contoh yang ketiga adalah menjaga kebersihan ya. Karena kita ya berada di lingkungan rumah ya, maka ketika kita melihat rumah kotor ataupun halaman kotor, nah kita sapu ya, atau kita bersihkan atau dipel, atau ketika kita melihat sampah maka kita bersihkan ya. Ya, jendelanya kotor, banyak debunya, maka kita bersihkan. Anak-anak membersihkan ya, supaya apa? Supaya rumahnya lebih sehat, lebih terjaga kebersihannya ya. Kemudian saat belajar juga lebih nyaman anak-anak ibu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya yang keempat adalah mengucapkan salam ya. Nah, anak-anak mau berangkat ke sekolah ya, mau pergi bermain ya, mau berangkat mengaji, maka anak-anak harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu ya. Jangan lupa mengucapkan salam ya. Oke. Kemudian peraturan yang ada di rumah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kedua mengucapkan salam ya. Nah, kemudian yang ketiga menulis di buku tulis. Keempat merapikan kembali buku sepatu setelah digunakan. Nah, peraturan di rumah yang tidak boleh dilakukan, contohnya yang pertama membuang sampah di sembarang tempat ya. Nah, itu ada akibatnya ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan tempat itu lingkungan menjadi kotor ya. Nah, kemudian kita menjadi tidak nyaman ya. Nah, yang kedua adalah tidak mengucapkan salam. Nah, jadi yang tidak menggunakan salam itu jadi sikapnya kurang bagus ya, tidak sopan. Kemudian yang ketiga adalah mencoret-coret tembok. Nah, kalau kita coret-coret tembok enak nggak dipandang ya? Jadi tidak indah ya, tidak enak dipandang ya. Nah, kemudian yang keempat adalah meletakkan benda di sembarang tempat ya. Ini jangan kita lakukan ya, meletakkan benda di sembarang tempat karena tidak enak dipandang. Nah, itu tadi video dari Ibu ya. Ibu ucapkan ya, terima kasih ya anak-anak. Kembali ke Google Classroom anak-anak ya. Sampai ketemu di Google Classroom.